Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apakah kalian gemar membaca? Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladan sikap baik dari Udin dan Edo? Mari kita baca dan jawab bersama. Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladan adalah Udin mau meminjamkan bukunya kepada Edo tanpa berat hati. Yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah Edo mengucapkan terima kasih setelah dipinjami buku oleh Udin. Kemudian berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Ketiga, alasan meneladan sikap Udin dan Edo karena jadi anak-anak kita harus berbaik hati meminjamkan buku kita kepada teman kita jika teman kita membutuhkan. Kemudian jika kita sebagai peminjam, kita harus mengucapkan terima kasih kepada yang meminjamkan buku kepada kita dan segera mengembalikan buku tersebut jika telah dibaca. Kemudian kita juga harus berpamitan sebagai sikap sopan santun sebelum meninggalkan rumah orang lain. Mari kita baca buku cerita yang dipinjam oleh Edo yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, "Huuu." Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil.
Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat. Berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas Sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, Sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Ya, yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah si Kancil. Si Kancil terlalu sombong dengan kecerdikannya dan memamerkannya kepada keluarga si siput. Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Jadi, sikap sombong dan pongah itu tidak baik, anak-anak. Sikap sombong dan pongah membuat kita akan dijauhi oleh orang lain. Dan kita jangan lupa bahwa banyak orang lain di luar sana, seperti yang diceritakan pada cerita Kancil dan Siput, ada siput yang lebih cerdik daripada si Kancil. Jadi, kesombongan itu tidak baik dan tidak boleh memamerkan kecerdikan kita kepada orang lain. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ungkapkan pendapatmu mengenai gambar bercerita. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jadi pengertian dari cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat.
Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Coba kalian gambarkan. Tahukah kamu, Kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Contoh yang pertama adalah burung. Organ peredaran darahnya ada jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, penghambatan peredaran darah. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya? Dengan cara memberi vaksin, memberi makanan sehat untuk burung, dan rutin menjaga kesehatan burung. Untuk contoh yang kedua dan ketiga, coba kalian cari melalui buku bacaan ataupun internet. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.